Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakutina Marjani Santosa, SPDM CS. Saya merupakan dosen dari D4 Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Indramayu. Kali ini saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang dijadikan sebagai syarat untuk melakukan serdos atau sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pada PDD UKTP ini saya akan melakukan pengajaran pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Dalam mata kuliah ini saya menerapkan metode project based learning yang memiliki karakteristik dosen sebagai fasilitator dan memberikan permasalahan atau studi kasus yang akan diselesaikan oleh mahasiswa melalui suatu proyek. Pada problem based learning ini, hal yang pertama yang dilakukan adalah menentukan pertanyaan tentang studi kasusnya, kemudian melakukan desain perencanaan, kemudian menyusun jadwal, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan pengujian hasil, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi pengalaman. Untuk identitas mata kuliah yang akan saya paparkan itu ada di program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak dengan nama mata kuliah yaitu Interaksi Manusia dan Komputer dengan kode mata kuliah RPLKU 3112 yang akan dilaksanakan pada semester 3 dengan jumlah SKS 2 SKS. Untuk alokasi waktunya 1 jam praktikum dan 1 jam teori dengan tahun akademik 2024-2025. Untuk deskripsi mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yang pertama adalah untuk deskripsi mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yakni pada mata kuliah ini mempelajari tentang dasar-dasar interaksi manusia dan komputer, aspek-aspek manusia dan komputer, deskripsi, prinsip usability dan proses use center design atau UCD, teknik pengumpulan data dan teknik perancangan, serta mendeskripsikan konsep prototyping, model-model dialog, faktor kenyamanan pemakai terhadap sistem. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. CPMK pertama yaitu mampu menerapkan konsep dasar keterkaitan aspek manusia dan komputer yang dapat mempengaruhi perancangan dan pengembangan sistem interaktif. Yang kedua, mampu mengimplementasikan tools yang digunakan untuk interaksi manusia dan komputer. Yang CPMK ketiga adalah mampu mengimplementasikan konsep prototyping. CPMK keempat, mampu memahami teknik evaluasi sistem. Untuk referensi pada mata kuliah ini ada 4 buku. Yang pertama yaitu buku tentang Interaction Design Beyond Human Computer Interaction yang ditulis oleh Chris J. Rogers. Kemudian yang kedua adalah Human Computer Interaction in the New Millennium yang ditulis oleh Carroll. Yang ketiga adalah Interaksi Manusia dan Komputer yang ditulis oleh Insaf Santosa. Yang terakhir adalah An Introduction to Human Computer Interaction yang ditulis oleh Booth. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer ini ada 2 jenis. Yang pertama sinkron dan asinkron. Untuk sinkron sendiri pembelajaran dilakukan secara langsung di dalam kelas dan di laboratorium. Untuk asinkron sendiri pembelajaran dilakukan melalui e-learning pada e-learningpolindra.siakat.com. Untuk evaluasi pembelajaran ada 5 komponen. Yang pertama adalah kuis sebanyak 5% dari seluruh komponen yang akan dilakukan pada 2 kali sebelum UTS dan sesudah UTS.
Kemudian ada tugas praktikum atau tugas besar dari praktikumnya, itu nanti sebanyak 50% berisi tentang tugas-tugas selama praktikum dan hasil akhir dari praktikumnya. Kemudian ada UTS 15%, ada UAS 20% dan ada kehadiran 10%. Berikut video penjelasan tentang pengajaran yang dilakukan pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Untuk kali ini adalah pertemuan ke-10 dari interaksi manusia dan komputer. Pertemuan ke-10 ini kita membahas tentang pengumpulan data. Ada yang pernah mendengar tentang pengumpulan data? Pernah tahu data itu isinya apa aja? Atau pernah mendengar data kualitatif atau kuantitatif? Pernah? Kira-kira apa? Kalau kualitatif adalah data ya? Kualitas. Ya, biasanya kalau misalkan kualitatif itu memang numerik ya. Tapi kalau yang kuantitatif numerik. Jadi biasanya data kualitatif itu data yang berupa pendapat, data yang berupa opini dan berupa narasi. Kalau data kuantitatif itu biasanya data yang berupa numerik yang bisa dihitung seperti itu. Sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan mata pelajaran tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama itu mahasiswa dapat membedakan tipe data, yaitu tipe data yang kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua adalah membedakan metode pengumpulan data dan mengimplementasikan pengumpulan data tersebut. Sebelum masuk ke pengumpulan data, kenapa sih kita harus mengumpulkan data? Padahal kan ini mata kuliahnya IMP ya, interaksi manusia dan komputer. Kenapa kita butuh pengumpulan data ini? Kan kita sebelumnya sudah membahas ya bahwa kenapa kita mengumpulkan data? Karena yang pertama adalah untuk menguji kelayakan. Jadi setiap aplikasi yang kalian buat itu harus diuji. Ujinya yaitu uji kelayakannya untuk melihat apakah aplikasi itu layak atau tidak. Jadi kita perlu adanya uji kelayakan tersebut. Biasanya untuk uji kelayakan sendiri itu tujuannya yang pertama itu untuk mengidentifikasi masalah, yang kedua mengevaluasi, yang ketiga adalah menilai kepuasan pengguna, yang keempat adalah pengumpulan data untuk perbaikan. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tentang uji kelayakan ini. Jadi uji kelayakan ini itu nanti akan kita buat berdasarkan proyek 1. Kalian ada proyek 1? Ada. Ya. Nanti akan relate dengan proyek 1 kalian. Jadi proyek 1 kalian itu nanti keluarannya itu adalah uji kelayakan ini. Nanti di akhir proyeknya nanti kita akan membahas tentang uji kelayakan ini. Tapi sebelum kita mengukur uji kelayakan ini, kita harus mengumpulkan data dengan mencari tipe data yang dibuat. Yang pertama itu adalah tipe data kualitatif. Kalau tipe data kualitatif itu biasanya tipe datanya itu berupa data non-numerik. Terus prosesnya itu berupa bisa berupa FGD, observasi atau wawancara. Pernah wawancara kalian? Ya. Itu adalah salah satu cara untuk mengambil data tersebut. Contoh dari data kualitatif itu seperti ini. Jadi kita punya hasil wawancara, terus kemudian kita juga punya kode wawancara. Terus nanti dari hasil wawancara itu nanti akan kita simpulkan seperti itu. Biasanya data-data ini itu yang akan kita gunakan untuk menyusun hasil laporan berupa UEFI atau
pengumpulan data tersebut. Terus yang kedua adalah tipe data kuantitatif. Kalau tipe data kuantitatif itu adalah tipe data yang bisa diukur dan dihitung. Biasanya itu berupa angka yang bersifat terstruktur dan berpola. Biasanya pengumpulannya itu bisa menggunakan kuesioner, wawancara, atau observasi seperti itu. Bedanya apa? Data kualitatif dan kuantitatif itu, kalau kualitatif itu kita ambil narasi kemudian kita simpulkan. Tetapi kalau kuantitatif itu kita lihat itu apa namanya, kata-kata yang sama, terus kemudian kita buat berupa angka seperti itu. Jadi nanti akan dihitung angka tersebut. Contohnya seperti ini adalah contoh dari tipe data yang kita kumpulkan pada skala AUD seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tentang tipe data tadi? Sudah paham ya? Antara tipe data kualitatif dan tipe data kuantitatif. Oke, tadi apa kualitatif? Ya, bersifat ya. Kalau kuantitatif? Ya, bersifat numerik. Kalau kualitatif? Non-numerik seperti itu. Jadi bedanya itu. Oke, kalau untuk pengumpulan datanya itu untuk numerik yang apa namanya, yang kualitatif maupun kuantitatif itu sama, yaitu ada pengumpulan secara online dan pengumpulan secara offline. Kalau pengumpulan secara online itu ada 4. Yang pertama itu field alert, yang kedua observasi, yang ketiga adalah usability testing, dan yang keempat adalah data logging. Kemudian untuk pengumpulan offline itu ada 2, yaitu wawancara dan yang kedua adalah kuesioner. Dari ke-6 ini ada yang pernah dengar? Wawancara. Biasanya wawancara kalian ngapain aja? Tanya jawab. Biasanya ada list pertanyaannya atau langsung aja? Ada yang langsung secara spontan. Jadi biasanya kalau wawancara itu ada 2 ya, ada yang biasanya formal maupun non formal. Kalau formal itu biasanya ya udah ada list pertanyaannya, terus kemudian kalau non formal itu biasanya langsung aja gitu. Tapi biasanya untuk melihat data yang masuk itu ya biasanya ada double ya, jadi bisa non formal maupun formal. Yang lainnya ada yang pernah kuesioner. Kalau kuesioner biasanya gimana? Ngisi form. Ya kalau kuesioner emang ngisi form ya. Oke, ini adalah penjelasan untuk masing-masing pengumpulan data. Yang pertama itu adalah field alert. Kalau field alert itu biasanya teknik penelitian ini digunakan untuk meminta sifat-sifat untuk mengungkapkan pikiran mereka secara lisan saat mengerjakan. Jadi sama seperti dengan wawancara, tapi bentuknya itu adalah online. Jadi misalkan kalian buat borang yang berisi tentang deskripsi sesuatu, terus kemudian kalian ngasih pendapat kalian tentang apa yang kalian pikirkan. Biasanya untuk field ini digunakan untuk mengevaluasi usability dari suatu produk dan layanan seperti aplikasi, web, dan perangkat lunak. Kalian pernah lihat ada feedback itu misalkan kalian menggunakan aplikasi tertentu? Ya, itu adalah cara untuk mengambil data kalian untuk digunakan sebagai evaluasi. Baik evaluasinya menggunakan kualitatif maupun kuantitatif tadi seperti itu. Jadi kalau kalian nanti suatu saat misalkan menggunakan aplikasi terus kemudian kalian ada disuruh untuk melakukan feedback, ya kalian kasih aja feedbacknya. Itu biasanya untuk evaluasi tersebut. Biasanya di dalam metode field itu ada dua ciri. Yang pertama itu adalah kita dicoba untuk mencoba protokol itu. Yang kedua adalah ada UX researcher yang digunakan sebagai fasilitator untuk memberikan tas tertentu. Kan kalian sebelumnya sudah pernah mengenal ya tentang desain UI UX seperti itu, kan? Nah, ya sebenarnya itu kalau prototipe itu adalah desain UI UX yang sudah diterapkan. Jadi
sudah 70% sampai 80% dari aplikasi yang akan dibuat sebelum aplikasi itu dipublish atau dirilis seperti itu. Jadi prototipe di sini itu bukan hanya sekedar mau apa ya, tapi sudah masuk ke aplikasi yang sudah jadi yang 70% atau 80% jadi seperti itu. Jadi si pengguna itu sudah bisa mencoba, terus kemudian pengguna itu nanti akan melihat apakah aplikasi itu sudah sesuai atau belum seperti itu. Oke, lanjut lagi. Yang kedua adalah observasi. Kalau observasi itu biasanya si pengumpul data itu nanti akan melakukan observasi langsung kepada si objek. Misalkan kalian sebagai UI UX designer, berarti kalian langsung ngasih desain kalian ke objek kalian. Nanti kita lihat apa yang terjadi pada desain kalian. Misalkan, oh ternyata dari pengguna itu desain kalian itu kurang A, kurang B, kurang C seperti itu. Jadi nanti feedbacknya itu nanti kita lakukan kesimpulan, kita lakukan kesimpulan untuk mencari supaya itu prototipe kalian itu bagus seperti itu. Biasanya di dalam metode pengumpulan observasi ini ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah tes, yang kedua adalah kuesioner, yang ketiga adalah rekaman suara, yang keempat adalah rekaman gambar, dan yang kelima adalah pengamatan secara langsung seperti itu. Biasanya kalau untuk pengamatan ini ada formatnya atau belangko pengamatannya. Oke, selanjutnya adalah usability testing. Biasanya usability testing itu digunakan untuk mengevaluasi pengalaman dari pengguna UI UX dari aplikasi yang kalian buat sendiri. Biasanya usability testing itu ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada pengguna. Biasanya itu nanti akan dibuat kuesioner seperti itu. Nanti akan ada berapa nilai dari kuesioner tersebut. Gunanya untuk apa? Usability testing untuk supaya si pengguna itu mencoba prototipe yang kalian buat. Terus kemudian karena kalian itu sebagai UI UX designer, makanya kalian butuh untuk feedback dari prototipe yang kalian buat tersebut. Selain ketiga hal tersebut, ada juga metode data log. Kalau data log itu biasanya kita mengumpulkan data berdasarkan catatan data yang telah dibuat. Jadi kalian punya arsip nih data sebelumnya seperti itu, terus kita analisis, kita evaluasi apakah data yang telah dibuat sebelumnya itu sudah sesuai atau datanya itu perlu perbaikan seperti itu supaya data yang kita buat setelahnya itu lebih baik daripada sebelumnya. Biasanya data log sendiri itu khusus untuk jaringan ya. Jadi kalau di dalam UI UX sepertinya kalau di dalam UI UX biasanya kalian ada lognya nggak? Atau ada historinya nggak? Ada. Jadi bisa dicari tuh apa yang kurang dari histori sebelumnya, terus kemudian kita perbaiki setelahnya. Oke, yang selanjutnya adalah wawancara. Kalau wawancara sendiri itu sama teknik pengumpulan data untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian. Biasanya wawancara itu ada 4 jenis. Yang pertama structure, yang kedua adalah structure, yang ketiga adalah semi structure, dan yang keempat adalah focus group. Oke, yang pertama itu unstructured. Kalau unstructured itu berarti wawancaranya itu tidak terstruktur. Jadi kita secara otodidak bertanya kepada si yang kita wawancari atau objek wawancara kita. Biasanya wawancara ini bersifatnya informal, jadi mengalir seperti kalian ngobrol seperti itu. Terus kemudian tujuannya supaya pertanyaan-pertanyaan itu tidak terlalu resmi seperti itu. Jadi biasanya ya udah ngobrol aja gitu supaya lebih bisa mengalir lebih bagus lagi untuk mendapatkan informasi dari si klien tersebut. Terus kemudian biasanya wawancara itu biasanya digunakan untuk sosiologi, riset pasar, dan perekrutan dalam
pekerjaan seperti itu. Yang selanjutnya adalah struktur. Kalau struktur itu biasanya data struktur biasanya ada list data yang kita siapkan atau list pertanyaan yang kita siapkan. Biasanya itu digunakan untuk melihat apakah si pengguna itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak seperti itu. Makanya kita butuh yang struktur itu. Contohnya seperti apa? Contohnya itu ketika kita pengen mencari pengguna dengan rentang umur tertentu. Berarti kan kita harus wawancara sesuai dengan list rentang umur tertentu. Kemudian misalkan kita pengen penggunanya itu adalah pengguna yang tidak udah lama. Berarti kan kita harus bertanya dulu nih penggunanya itu apakah udah lama atau tidak seperti itu. Supaya kita mendapatkan pengguna yang sesuai dengan yang ingin kita yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan seperti itu. Biasanya dalam wawancara struktur ini biasanya wawancara tidak melakukan improvisasi, jadi ya udah sesuai dengan list tersebut. Yang selanjutnya adalah yang semi struktur. Jadi kalau semi struktur itu biasanya berlangsung 30-60 menit, biasanya melalui panggilan video. Jadi biasanya ada list pertanyaannya tapi bisa fleksibel atau ada improvisasinya. Yang selanjutnya adalah wawancara untuk fokus discussion group misalnya atau FGD, biasanya digunakan untuk wawancara yang dilakukan untuk sekelompok orang. Jadi biasanya wawancaranya itu dilakukan untuk sekelompok orang, kemudian untuk melihat di mana orang itu dalam melakukan diskusi dengan temannya dan untuk melihat seperti apa orang itu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam discussion group itu. Oke. Biasanya untuk alur wawancara sendiri itu yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua adalah warm up, yang ketiga adalah main atau pertanyaannya apa, dan yang selanjutnya adalah penutup. Oke, yang selanjutnya itu adalah pengumpulan secara offline, biasanya menggunakan kuesioner. Biasanya itu kita memberikan pertanyaan dengan pertanyaan itu ada bobot-bobot tertentunya. Misalkan pertanyaan A itu bobotnya 1 sampai 5 dengan skala 1 sampai 5, berarti kita kalau misalkan sampai 5 berarti itu maksimalnya seperti itu. Biasanya digunakan untuk mencari user yang lebih banyak. Jadi yang kalau misalkan wawancara kan hanya cuma 1 orang, 2 orang, tapi kalau misalkan menggunakan kuesioner itu bisa menggunakan bisa menyasar dengan user yang lebih banyak seperti itu. Untuk merancang kuesioner biasanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah urutan pertanyaan harus diperhatikan. Yang kedua adalah populasi. Populasi dan populasi. Ya apa? Kira-kira populasi apa? Populasi. Kalau di sini populasinya? Ya kalau di sini berarti berapa kan? Kira-kira populasinya? Ya 15. Jadi semua orang yang ada di sini itu adalah populasi. Kemudian kalau misalkan dari populasi itu kita ambil 1 atau 2 itu namanya sampel. Jadi seperti itu ya. Jadi kuesioner ini digunakan untuk mencari populasi itu. Jadi misalkan populasinya berapa ya udah banyak. Kemudian yang ketiga adalah cara menjawab pertanyaan itu perlu dijelaskan. Terus kemudian biasanya kuesioner itu tidak terlalu panjang dan kuesioner itu harus sistematis biasanya. Oke. Biasanya ini format kuesionernya itu ada bisa menggunakan yes or no atau checkbox. Terus kemudian ada multiple choice, ada rating dan open-ended response. Kalau open-ended response itu digunakan untuk kuesioner yang kita pengen mengambil data secara kualitatif. Tapi kalau kita pengen mengambil kuantitatif, kita sebaiknya menggunakan yes or no, opsi ini atau rating seperti itu, supaya data itu berupa angka. Kalau seperti ini kan berupa kata-kata ya. Jadi kalau kata-kata itu kan berarti kita harus menyimpulkan satu kata dengan kata yang lainnya untuk mencari oh ternyata ini nih hasil kesimpulannya. Tapi kalau untuk angka itu lebih gampang, soalnya kita tinggal begitu aja.
Kalau ini kan kita harus mencari kata-kata yang sesuai gitu ya, yang kita simpulkan dari berbagai macam datanya seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, seperti biasa kita buat tugas. Ya, tapi ada tugasnya juga ya. Tugasnya itu membuat pertanyaan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menguji kelayakan pada proyek 1. Dan jumlah pertanyaan yang dibuat itu minimal itu ada 5, jadi minimal pertanyaan yang akan dibuat itu 5. Terus kemudian tugas dikerjakan secara individu walaupun proyek itu kelompok, tapi saya mintanya kalian menggunakan membuatnya secara individu untuk deadline tugasnya 10 Juli 2025. Oke, ada yang ditanyakan tentang tugas ini? Oke, ada yang ditanyakan? Gimana? Nomor 2 itu pertanyaannya apakah bebas yang misalkan di luar dari pertanyaan proyek itu? Karena kita untuk menguji kelayakan proyek 1, jadinya sebaiknya sesuai dengan aplikasi yang kalian buat. Jadi proyek 1 itu kalian buatnya apa? Misalkan toko bank, berarti pertanyaannya itu sesuai dengan aplikasi toko bank itu seperti apa kayak gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Demikian deskripsi diri dan cuplikan dari pembelajaran pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang telah saya lakukan. Semoga cuplikan tersebut dapat menggambarkan pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah tersebut. Terima kasih kepada tim sertifikasi dosen tahun 2025 pada instansi Kemendikbudristek dan Polindra yang telah banyak membantu dalam kelancaran untuk sertifikasi dosen 2025. Apabila ada kesalahan dalam hal-hal yang saya lakukan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.